Yo, ketemu lagi di vlognya Cadan. Hari ini kita ada di IMS 2023 dan kita lagi akan nyobain mobil yang salah satu mobil yang paling viral di IMS 2023. Ini adalah Wuling Alves. Alves. Jangan salah. Ini bukan Almas ya. Alves, adiknya Almas. Oke. Jadi Alves ini menarik kenapa? Karena harganya ini sangat murah. Dia ada di segmen compact SUV ya. Compact SUV itu segmen yang dihuni sama kereta, dihuni sama HRV, dihuni sama siapa lagi? Cherry. Nah, Omoda 5 itu juga di compact SUV. Dia ini yang paling murah di compact SUV, Pak. 209 juta sama dan 295 juta. Ya. Jadi walaupun harganya murah tapi sebenarnya fitur yang diberikan ini cukup lumayan empuk ya. Shockbreakernya kalau tadi kita agak naik terus langsung turun. Soft banget bagian depan. Di shockbreaker lumayan empuk, Pak. Jadi oke lah. Ini cocok untuk mereka yang pengen SUV tapi punya budget di 200 jutaan. Jadi ini harganya nggak nyampe 300 juta. Buat anak muda memang targetnya Pak Lutung. Iya. Buat anak muda yang pembeli mobil pertama juga dengan modal 200 jutaan udah dapat SUV compact yang sangat mewah fiturnya. Karena kaum urban kebanyakan anak muda itu suka sama desainnya. Suka sama desainnya. Desainnya sporty banget, anak muda banget, kekinian banget. Terus fitur-fitur yang disajikan itu udah lengkap. Nggak perlu khawatir. 200 jutaan loh bro ini bro. 200 jutaan. Kemarin tuh teman-teman media tuh sama nanya, ini kenapa kok bisa murah gitu? Ini bener nggak sih harganya 200 jutaan kok nggak sampai 300? Mobil istilahnya fiturnya banyak banget, tapi harganya cuman paling mahal 295. Nah, kita bandingin ya sama kereta. Kereta itu yang paling murah itu 291. Dan yang paling mahal itu sekitar 400 jutaan. HRV yang paling murah itu 350 juta, yang paling mahal 520 juta. 500, separuhnya nggak ada itu ya? Omoda 5. Itu masih agak mirip-mirip karena harganya agak murah. Tapi masih di atas 300 juta. Masih di atas 300 juta? Masih di atas 300 juta. Jadi yang di bawah 300 juta itu cuman Alves aja. Dari sisi harga, Wuling Alves memang menang ya? Bagaimana dengan fitur-fitur di dalamnya? Ini udah lumayan lengkap juga, Pak. Dia udah punya ADAS juga. Semua fitur-fitur yang ada di Almas itu sorry. Empuk banget kan? Empuk banget, Pak. Kita ngelewati polisi tidur yang agak rapat. Iya. Itu empuk ya? Bukan nggak terasa ya, tapi nggak jedak-jeduk keras, nggak jedak-jeduk. Oh, ternyata cukup empuk ya. Wah, luar biasa ini. Jadi ini cocok lah kalau misalnya dibuat harian, cocok banget. Jalan-jalan. Ground killers nggak pendek-pendek amat, tinggi. Cukup tinggi. Tadi belum terjawab ya. Kemarin teman-teman media nanyain ke Wuling ya, kenapa kok harganya bisa sampai semurah ini gitu. Jawabnya adalah menurut Wuling itu lokal kontennya itu sudah 40%. Sudah 40%. Ya. Itu 40% sudah murah segitu, apalagi 80% atau 70% ya. Itu bisa semacam LCGC harganya bisa. Itulah inovasi Wuling itu luar biasa. Nah, benar. Ini ngomongin inovasi, memang Wuling ini sekarang udah 5 tahun ya. 5 tahun di Indonesia. Ya. Udah 5 tahun di Indonesia. Dia produknya juga banyak yang laris, mulai dari Convero, Cortez sampai Almas. Itu udah laris dan dipercaya. Makanya begitu dia launching SUV compact yang harganya terjangkau seperti Alves ini, trustnya konsumen ini juga terasa juga gitu. Maksudnya orang juga udah mulai orang juga semakin percaya lah. Iya. Udah 5 tahun, Pak, di Indonesia. Udah 5 tahun udah settle di sini. Tahu nggak yang seperti kacang goreng Wuling jualan? Apa? Wuling REV. Wuling REV. Itu kayak kacang goreng itu. Benar. Karena di mana-mana ada, Pak, itu mobil, Pak. Di kampung saya itu ada. Buset. Ini padahal rumahnya itu bukan komplek rumah kampung, tapi mereka antusias dengan elektrifikasi. Wuling itu memberikan harga dan istilahnya pilihan mobil yang nggak jebolin kantong gitu loh, ramah di kantong. Itu beranjak dari situ. Itu Wuling pas strateginya. Iya, benar. Karena udah 5 tahun dan orang masih kadang-kadang masih belum percaya dengan mobil Cina, dan sekarang Wuling udah 5 tahun ini berarti udah terbukti lah bahwa mereka stay di sini, mereka udah punya inovasinya juga ada, harganya terjangkau dan kualitasnya juga oke lah ya, maksudnya udah terbukti gitu. Udah terbukti lah, after sale-nya juga banyak, udah tersebar luas lah di Indonesia, nggak usah diraguin lagi kalau. Benar. Makin lama orang semakin percaya dengan mobil apa yang dibikin sama Wuling. Ya, jadi memang targetnya Wuling ini memang pembeli mobil pertama ya.
ya, Iya. first time buyer ya. Cocok buat yang punya budgetnya terbatas, misalnya di angka 200 sampai 300 jutaan, pengen SUV yang kira-kira yang cocok buat anaknya atau buat istrinya, tapi memang harganya nggak yang memberatkan kantong dan semua fitur ada. Dengan harga segitu, orang akan beralih, akan melirik Wuling. Ini mobil baru harganya segitu, dapat fitur bagus, after sale-nya oke, udah dapat, nggak usah mikir lagi deh. Itu make sense. Karena apa, Pak? Karena kalau misalnya kita punya budget 200 juta bawah ya, itu cuman dapat Expander itu 2017, Pak. 2017. Sementara ini udah dapat mobil 2023. Kita lagi coba-cobain. Gimana sih rasanya? Penasaran, kita cobain. Ya first impression lah. Apa yang Anda rasakan, Pak? Tersisa 3 jari lah, 3 jari. 2 jari. Ya, 3 ini, Pak. Oh, 3, yes. Anda nggak ngeliat itu 3? 3, TI3 agak. Satu lagi. Itu sudah ada sunroof. Sunroofnya. Mobil mana yang 295 udah ada sunroofnya? Tombol-tombolnya ini udah didesain gini, kita tinggal pencet, empuk banget ini untuk radio, volume, handphone, dan saya suka ininya, desain setirnya. Flat bottom steer. Lah, itu yang saya maksud. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian soal Alphas ini menarik apa enggak? Coba kasih komen di bawah ya. Soal Alphas, maksudnya tertarik nggak dengan pilihan harga yang segitu terjangkaunya dan fitur yang juga diberikan juga segitu banyaknya. Dengan strategi Wuling yang memberikan harga yang kompetitif, itu konsumen udah nggak usah mikir apa-apa lagi. Ada di sini semua. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton. Coba kasih komen soal Alphas ini menurut kalian gimana? Apakah tertarik? Punya pengalaman juga sama Wuling atau pengguna Wuling? Bisa kasih komen di bawah. Oke, thank you udah nonton.